tidak mempersiapkan sesuatu supaya saya bebas untuk mengeksplorasi sensasi dari forum. Saya pikir kuliah, tapi ternyata pidato, tapi buat saya ada bedanya pidato, kuliah. Asal ini bukan zikir bersama Albert Camus. Kuliah tentang Albert Camus, dan Albert Camus hendak kita perhadapkan dengan kenyataan sosiokultural ekonomi global Yunto Indonesia. Saya mau bolak-balik di situ. Tapi supaya agak fair, saya ingin 1-2 orang mengucapkan keinginannya, apa yang Anda ingin saya ucapkan di forum ini. Bukan apa keinginan saya, apa yang Anda inginkan. Tema apa? Silakan inisiatif 1-2 orang. Apa temanya? Cinta. Ya. Cinta. Dualisme. Ya. Dualisme. Ya. Cinta selalu dualistik. Ada yang lain? Nihilisme. Lalu ya. Oke, absurditas. Itu semua ada di Wikipedia. Yang lain? Oke, cukup? Masih ada? Memakai kesia-siaan. Sia-siaan, yang mana berat. Oke, saya mau mulai pelan-pelan. Biasanya pidato nggak boleh interupsi, tapi justru saya ingin diinterupsi. Jadi angkat tangan aja, terus kasih poin terhadap sesuatu yang mungkin kurang saya ucapkan atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini hari ulang tahun Albert Camus. Hari ulang tahun dari seseorang yang di dalam sejarah Nobel, dia salah seorang yang termuda memperoleh piala Nobel sastra. Dan muda dari dia adalah Kipling, Rudyard Kipling. Nah, kita tahu Albert Camus meninggal pada usia yang sangat dini, 46 tahun ya. Meninggal karena kecelakaan mobil. Dan justru peristiwa itu membuat namanya dikenang, sebab seandainya dia hidup mungkin dia akan tertinggal di dalam teori, di dalam pikiran radikal oleh orang semacam Deleuze atau Foucault atau Derrida. Tetapi saya nggak mensyukuri mati mudanya. Tapi kadang-kala satu peristiwa yang tiba-tiba terjadi pada seseorang membuat parameter-parameter hidup berubah di hadapan ilmu pengetahuan. Orang mulai studi tentang kamu, orang studi pikirannya ketika pikiran itu justru masih segar diucapkan oleh seorang muda. Sangat mungkin pikiran itu berubah ketika establishment menguasai emosinya, menguasai sistem konsumsinya. Jadi ada gunanya sebetulnya kamu mati muda dari segi upaya untuk mencari refleksi paling asal, refleksi yang paling origin dari pikiran seseorang. Karena itu saya selalu senang bertemu dengan mahasiswa anak muda, karena dari mereka lah sebetulnya kejujuran pikiran, keteguhan prinsipil kita peroleh. Sekaligus dengan situasi itu kita menikmati relasi kebebasan. Kalau ada orang tua, kadang-kadang kita merasa bahasa kita tidak bisa bercakap-cakap dengan orang tua. Kalau di forum ini ada seorang Romo, terpaksa saya mesti lagi. Romo, apa kabar? Kata Romo itu sudah menimbulkan hierarki. Atau ada ustadz di situ, saya mesti ucapin assalamualaikum. Dan itu kadang-kadang menimbulkan hierarki. Jadi kemudaan sebetulnya adalah prasyarat untuk mulai satu percakapan bebas, prasyarat untuk memulai mengaktifkan kebebasan. Dalam sejarah kita tahu kebebasan justru ditutup oleh mereka yang tua, entah melalui politik,
entah melalui filsafat, entah melalui bahasa. Supaya cepat-cepat kita dapat idenya, Albert Camus adalah orang yang ingin membatalkan seluruh cara kita bercakap-cakap yang selama 20 abad dijajah oleh cara berpikir rasional. Jadi prinsip pertama yang saya kira penting untuk kita ingat adalah Albert Camus orang yang ingin merubah gramatika di dalam percakapan dengan akibat perubahan itu pada cara kita mengapresiasi politik, cara kita mengapresiasi etik. Dia merasa bahwa filsafat barat itu sebetulnya dari awal sudah totaliter. Karena orang dipaksa untuk berpikir di dalam satu konstruksi, entah itu logika, entah itu rasio, berpikir dalam konstruksi unitaristis, berpikir dalam konstruksi monoteisme, dan secara tidak sadar setiap orang yang mengkonsumsi unitarisme, unity of reason, konsistensi dalam logis, sebetulnya di dalam dirinya mengandung potensi untuk menjadi tiran, karena dia akan memaksakan jalan pikirannya dan menganggap orang lain tidak boleh punya jalan pikiran lain. Nah, ini sebetulnya latar belakang. Jadi kalau cepat-cepat saya mau terangkan apa sebenarnya filsafat. Kalau kamu isi filsafatnya adalah menihilkan filsafat barat. Artinya menihilkan rasionalisme, menihilkan metafisika Plato, menihilkan unity of reason Kant, menihilkan gagasan ide absolut Hegel, menihilkan segala macam posisi yang di dalam sejarah kita sebut fondasionalisme, artinya ada dasar untuk menerangkan segala sesuatu. Nah, kamu mencari cara untuk menerangkan pikirannya dengan cara keluar dari himpitan gramatika filsafat barat. Jadi kalau dia mengucapkan pikirannya dengan fasilitas Immanuel, dengan Hegel, dan fasilitas Descartes, dan seterusnya, dia merasa dia akan disiksa oleh jalan pikirannya. Jadi dari awal dia ingin memberontak dari tutorisasi kebudayaan barat yang isinya adalah rasionalisme, yang kemudian menjadi dasar dari modernisme. Kamu menemukan bahwa hanya melalui art, melalui sastra, melalui seni, kita mampu untuk keluar dari penjara pikiran barat. Nah, itu yang menerangkan kenapa mempelajari kamu adalah mempelajari konsep dramanya, naskah cerpennya. Jadi bukan sistem berpikirnya. Belakangan orang mau melihat pola pikir Albert Camus dengan mempelajari tema-tema yang diucapkan di dalam berbagai macam karya sastra. Nanti ada sesi khusus nanti ini, saudara Robert Escobar. Jadi saya nggak akan masuk itu. Yang hanya ingin saya katakan pertama-tama adalah bahwa nihilisme pada kamu tadi adalah upaya untuk keluar dari tatapan mata Plato, keluar dari rengkuhan pikiran Hegel, keluar dari penjara Marxisme, keluar dari tutorisasi liberalisme. Jadi sebetulnya kamu berada di dalam satu suasana bahwa dia adalah orang yang dari dalam ingin mempersoalkan apa yang berabad-abad dipraktekkan oleh masyarakat global. Jadi kita boleh katakan bahwa kamu adalah seorang outlaw, orang yang menentang ketertiban, orang yang menganggap bahwa pikiran itu harus dibebaskan dari preteks kebudayaan, preteks akal, preteks politik. Jadi itu bagian pertama yang perlu kita ingat. Karena itu kalau kita masuk pada tema misalnya absurditas, nihilisme, tema-tema yang oleh filsafat barat yang sebagai ahli itu kan justru membuat orang frustrasi, membuat orang mengalami emosi,
tidak mau bergerak, jadi immobile orang itu. Buat kamus, nihilisme dan absurdisme justru adalah energi dari sejarah. Justru dianggap sebagai mesin yang mendorong orang untuk terus menginginkan perubahan. Nihilisme artinya bagi kamu bukan masuk di dalam ketidakberdayaan karena keadaan tidak mungkin lagi dirubah sehingga orang pergi pada pikiran nihilistik. Bagi kamu nihilisme adalah nihilisasi. Artinya menihilkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, yang saya sebut tadi, seluruh bangunan filsafat dan kebudayaan Eropa yang terstruktur. Saya coba perlihatkan beberapa masalah di dalam masyarakat kita hari ini supaya ada semacam connectivity. Tadi saya bicara dengan Louis tadi, saudara Louis nggak ada mungkin karena Louis ada. Udah pulang. Dia ingin agar supaya dikaitkanlah pikiran kamu itu dengan kondisi kebebasan di Indonesia. Tentu kalau saya terangkan itu bukan karena saya diminta oleh direktur CCF, tapi karena memang kamu harus dikontekskan pada situasi. Mengapa? Karena pikiran kamu memang pikiran yang partikular. Partikular artinya dimaksudkan untuk menerangkan kondisi historis dari individu, dari masyarakat, dan bukan masuk di dalam tema-tema universal seperti kebiasaan filsafat baru. Jadi dia sebetulnya ingin mengembalikan kemerdekaan karena itulah yang sebetulnya hilang dari peradaban akibat jalan pikiran yang unitaris. Nah tadi Kayani menerangkan soal kebebasan. Kita ingin agar supaya jumlah kebebasan yang kita miliki setara dengan jumlah keadilan yang kita inginkan. Artinya begini, kebebasan kita sebetulnya di dalam pikiran kamu adalah berguna hanya bila dimaksudkan untuk menghasilkan keadilan. Jadi kamu menentang kebebasan yang semata-mata didasarkan pada liberalisme, atau di dalam teori tersebut kita memerlukan kebebasan karena keadaan peradaban yang tidak bebas. Jadi kebebasan yang sifatnya historis. Karena kita defisit injustice, kita perlu kebebasan. Sebab hanya dalam suasana kebebasan kita bisa mendistribusikan keadilan. Bukan dalam pengertian kebebasan liberal yang biasa disebut liberalism of right, bahwa saya lahir bebas. Saya kasih sedikit catatan kaki bahwa agak keliru mengatakan bahwa kebebasan itu diberi oleh alam. Di dalam keadaan alamnya tidak ada kebebasan. Apa namanya? Yang ada kan adalah kekuatan dalam keadaan. Jadi kebebasan itu adalah hasil transaksi sosial. Tidak ada yang disebut natural right atau natural law. Di dalam suasana natural, law tidak bekerja, yang ada adalah force. Right juga tidak bekerja. Yang ada adalah predator. Kalau ada kelinci dikejar-kejar sama singa, si kelinci nggak bisa protes bahwa dia punya hak. Kalau dia lolos dari terkaman singa, dia lompat ke sungai, dia diterkam oleh buaya. Jadi nggak ada hukum yang mengatur bahwa hak dari kelinci untuk tetap lincah tidak boleh dihalangi oleh singa atau dibatalkan oleh buaya. Pada manusia, kita menemukan transaksi justru untuk melindungi hak dari individu. Jadi hak itu adalah hasil transaksi perbuatan manusia, bukan pemberian alam. Kita mencari legitimasi terhadap kebebasan pada alam, tapi itu adalah cara kita mencari legitimasi, bukan asal usul dari kebebasan. Jadi kebebasan hanya bisa dinikmati oleh manusia karena kita mengalami injustice. Hanya karena kita mengalami ketidakadilan, kita merasakan perlunya kebebasan.
Nah kalau kita lihat misalnya keadaan dunia atau keadaan Indonesia hari-hari ini, dunia hari ini sebetulnya hanya dihuni oleh dua jalan pikiran absolut, yaitu keinginan untuk mengintegrasikan sistem ekonomi dengan backup militerisme seringkali, dan kehendak untuk menghomogenkan kebudayaan melalui teologi. Di mana-mana di pojok dunia ini kita bertemu dengan fundamentalisme. Jadi dunia sekarang termasuk Indonesia mengalami surplus moral, tetapi defisit di dalam kebebasan. Ini satu masalah yang sangat berbahaya. Karena kita tidak mungkin mempercakapkan sesuatu yang telah dibakukan dan dibekukan oleh teologi tanpa kesempatan bagi kita untuk mempersoalkan isi teologi. Apalagi dalam suasana keindonesiaan sekarang, kita seolah-olah merasa ada kebebasan di dalam masyarakat kita. Benar ada kebebasan, tetapi kebebasan yang sama juga dinikmati oleh mereka yang hendak menutup kebebasan. Kebebasan yang sama yang kita peroleh akibat reformasi juga dihuni oleh mereka yang sebetulnya ingin membatalkan kebebasan. Fundamentalis. Ini problem besar kita hari ini. Kita eksplorasi sedikit cara kita menguji demokrasi. Apakah demokrasi hari ini sudah betul-betul memperhatikan segala macam jenis pengalaman real manusia? Kamu, Albert, kamu datang dengan dalih itu bahwa kebebasan harus dilihat di dalam relasi yang paling individual, yaitu penghargaan terhadap cara setiap manusia menikmati eksistensi. Indonesia atau dunia umumnya mengatakan bahwa demokrasi artinya Anda punya hak untuk ikut dalam pemilu. Tetapi hak itu sebetulnya barulah hak yang disepakati oleh sistem patriarki. Saya masuk sedikit dalam. Kalau Anda perempuan untuk menjadi caleg di Indonesia misalnya, Anda mesti minta izin suami, minta izin kepala kantor. Jadi ide yang kita sebut sebagai kesetaraan hak warga negara sebetulnya masih dibatasi oleh institusi, dibatasi oleh tradisi, dibatasi oleh berbagai macam kira. Apalagi kalau kita mau radikalkan kebebasan itu untuk meminta demokrasi menghormati pengalaman otentik dari mereka yang selama ini marginal misalnya. Demokrasi sekarang di Indonesia terutama menganggap bahwa kalau Anda seorang gay, seorang lesbian, Anda bukan warga negara. Jangan akan singkirkan. Jadi demokrasi diuji, mampu nggak demokrasi mencapai pikiran radikal dengan menghargai otentisitas pengalaman individual. Sekarang Anda lihat bagaimana perkawinan homoseksual diterima di beberapa negara. Di Indonesia pasti amat sulit. Tapi ada isu lain yang kita sebut queer, gejala queer. Queer itu artinya pengalaman seksual, relasi seksual yang dijalani oleh seorang homo dan seorang lesbi. Kalau saya sebut lesbi itu artinya jenis pengalaman warga negara di antara dua manusia yang lain sifatnya dengan pengalaman heteroseksual. Saya nggak bisa bilang lesbianisme adalah pengalaman kebebasan, pengalaman otentik antara perempuan dan perempuan. Bukan. Karena perempuan itu hanya ada di dalam keterangan psikososial ketika konsep itu kita pakai bersamaan dengan laki-laki. Jadi perempuan hanya dihadirkan sebagai pasangan laki-laki. Itu jenis pengalaman heteroseksual warga negara. Kalau dua perempuan melakukan relasi seksual, itu bukan pengalaman dua perempuan, tapi pengalaman lain. Karena itu disebut sebagai pengalaman lesbian. Tapi kata lesbian adalah kata yang terlarang. Padahal itu adalah kenyataan pengalaman manusia. Seperti kamu merasakan bahwa semua jenis pengalaman harus dihormati. Karena itu bukan kriminal.
bukan crime, bukan kejahatan. Pengalaman homoseksual juga begitu, bukan antar laki dan laki, tapi itu memang jenis pengalaman seksual yang kita sebut homoseksual. Etika yang lahir dari pengalaman lesbian dan pengalaman homoseksual berbeda dengan etika heterogen. Dia harus punya semacam rasa kesederajatan yang melampaui pengalaman warga negara yang itu. Demokrasi sudah mulai familiar dengan isu itu. Oke, itu pengalaman homoseksual, pengalaman lesbian. Tapi pengalaman queer itu jenis pengalaman lain, yaitu pengalaman antara seorang lesbi dan seorang homo. Jadi ada cross culture atau cross imajinasi di dalam kelas itu. Nah itu juga ada pengalaman warga negara yang seharusnya dihormati oleh demokrasi. Jadi demokrasi bertumbuh, ujian pertumbuhan demokrasi adalah justru dengan kita sodorkan pengalaman-pengalaman radikal. Nah kebebasan diuji di dalam ekstremitas. Kalau tidak sekedar menganggap bahwa ya bebas artinya yang diatur oleh hukum negara, oke, tapi itu belum cukup untuk mengenali jenis pengalaman eksistensial seperti yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kita ada di dalam situasi itu sekarang. Kita mau uji apakah demokrasi kita cukup punya software untuk mengoperasikan jenis-jenis pengalaman warga negara. Kelihatannya kita tidak punya cukup software. Sebab untuk memelihara itu diperlukan dua hal. Pertama adalah suasana kebudayaan. Yang kedua adalah perangkat hukum formal. Dua-duanya defisit pada kita. Karena cara kita mengenali hukum, cara kita mengenali kenyataan tidak didasarkan pada persepsi kita tentang hak warga negara, tapi persepsi tentang hak mayoritas. Maka kita masuk di dalam jebakan baru bahwa demokrasi terjebak pada mayoritarianisme, yaitu bahwa bila misalnya Anda ingin mengucapkan pikiran Anda akan ditanya, Anda mayoritas atau tidak. Lebih berbahaya lagi, istilah mayoritas di kita sekarang direduksi menjadi mayoritas dalam pengertian teologi, dalam pengertian kesolehan. Jadi kalau Anda bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, Anda dianggap sebagai mayoritas. Kalau Anda kurang bertakwa, Anda dianggap sebagai menempatkan. Padahal politik kenegaraan hanya dihitung berdasarkan kesepakatan-kesepakatan konstitusional, bukan kesepakatan-kesepakatan akhirat. Tapi bahayanya adalah kita, bangsa ini, ingin menghitung potensi individu, ingin menghargai keutamaan individu dengan melihat terlebih dahulu identitas primordial. Dan selalu identitas itu dihubungkan dengan agama. Tentu kalau kita balik pada Al-Quran, kita akan bertemu dengan semacam doktrin lagi. Tadi saya katakan agama adalah kemerdekaan pikiran manusia. Jadi dia setara dengan Nietzsche, setara dengan Dostoyevsky dalam upaya untuk membawa manusia keluar dari doktrinasi. Kita di sini justru mengalami hal yang tepat, sehingga kita selalu pergi pada politik identitas. Salah satu bahaya dari kebebasan adalah kita mencari ukuran-ukuran relasi dengan menilai lebih dahulu identitas di antara kita. Dan identitas itu selalu berhubungan dengan identitas keagamaan. Anda akan ditanya, agama Anda apa? Etnis Anda apa? Bukan pikiran Anda apa tentang demokrasi. Ini bahayanya. Nah, sering kali saya terangkan dalam berbagai forum. Identitas itu sebetulnya adalah sesuatu yang diucapkan dalam upaya untuk membekuk pikiran orang. Begitu kita diberi label, kasih identitas, kita berhenti sebetulnya sebagai manusia yang berpikir, manusia bebas. Jadi kebebasan adalah anti identitas. Di dalam alam pikiran Yunani, identitas itu artinya dia yang sudah mati. Sebab hanya orang mati yang bisa diidentifikasi.
Selama kita hidup, kimia kita berubah terus, alam pikiran kita berubah, cara kita jatuh cinta berubah, kemungkinan kita untuk membatalkan dan juga berubah. Kenapa? Sebab antropologi dari kebebasan adalah validilisme, yaitu bahwa manusia memang diwajibkan untuk berbuat salah agar supaya ada kritik. Di dalam komunitas di mana kesalahan dilarang, kehidupan menjadi sangat homogen. Nggak ada kenikmatan hidup bila kita tidak berbuat salah. Tetapi justru doktrin-doktrin agama, doktrin filsafat menghendaki agar supaya ada identitas. Tadi saya tanya, kalau Anda meninggal, apa perlunya agama bagi si mayat? Buat apa mayat beragama? Perlu untuk catatan administrasi supaya kita tahu dia dikubur di sebelah kiri atau sebelah kanan pemakaman umum. Sebelah kiri bagian Kristen, sebelah kanan bagian Islam, sebelah utara bagian Hindu dan sebagainya. Jadi sebetulnya demi itu aja catatan administrasi identitas agama. Tapi dipersoalkan kan? Apalagi kalau ada sweeping, Anda bisa betul kena tilang moral, tilang berbeda di dalam keyakinan, ada rahasia moral. Nah, Anda lihat bahwa kita hidup di dalam suasana itu yang oleh kamus dianggap sebagai kita dibuat efisien oleh sistem moral, kita dibuat efisien oleh sistem politik, dibuat efisien oleh sistem ekonomi. Tapi efisiensi artinya membuat orang tidak bergerak. Contoh efisiensi politik misalnya, kita dipaksa untuk masuk dalam sistem kepartaian. Padahal kita tahu isi dari sistem kepartaian adalah bohong, korupsi, tipu, uang, dan seterusnya. Tapi seolah-olah warga negara itu disebut warga negara kalau dia ada di dalam sistem politik, sehingga kita terpaksa harus memilih. Padahal sebetulnya warga negara lebih luas daripada warga partai politik. Negara bisa tetap hidup tanpa partai politik, tapi tanpa warga negara, negara tidak hidup. Karena itu, menurut saya, warga negara tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Dia harus lebih luas dari partai politik, supaya ada kemampuan untuk mengevaluasi formalisme dari sistem. Nah ini satu soal yang perlu kita ingat kalau kita mengingat jalan pikiran dari Albert Camus, menginginkan agar supaya tidak ada pembekuan-pembekuan di tingkat institusi di dalam kita menghayati kehidupan. Nah, kita diselamatkan sebetulnya oleh jalan pikiran demokrasi, bahwa demokrasi itu hanya bisa dihuni oleh mereka yang tidak final pikirannya. Kalau pikiran Anda final, itu artinya Anda tidak mungkin berdemokrasi. So, demokrasi adalah kompetisi kepentingan. Jadi kepentingan itu harus bisa diuji di dalam public discourse. Kalau Anda datang dengan doktrin bahwa kebenaran saya tidak mau saya pertengkarkan, nggak ada soal. Anda boleh simpan itu di ruang privat Anda. Tapi kalau Anda datang dengan prinsip bahwa ini kebenaran saya dan diucapkan ke publik, maka Anda harus buka juga kemungkinan untuk dibatalkan kebenaran itu. Di sini misalnya kita bisa lihat di Mahkamah Konstitusi, saya pernah jadi saksi ahli di situ untuk menguji apakah pornografi itu bertentangan dengan moralitas bangsa atau tidak. Apakah pornografi bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Saya memberi dalil di situ bahwa pornografi tidak bertentangan dengan konstitusi, karena itu hak orang untuk mengekspresikan kebebasannya. Kalau itu menyangkut anak-anak, ada undang-undang perlindungan anak. Tapi orang dewasa punya kemampuan untuk mengimajinasikan relasi kebebasannya. Justru dari situ kita uji bertanggung jawab nggak orang dewasa. Jadi kita nggak mungkin menutup imajinasi orang dewasa tentang bayangan seksualitas. Tapi kan ada inklusif, iya itu lain lagi, itu aturan lain. Tapi pikiran orang tentang imajinasi tidak boleh digunting oleh negara. Maka orang di dalam menghargai
kemampuan abstraksinya tidak boleh dibatalkan oleh negara. Dalil itu saya ucapkan, saya ingin dalil itu dimentahkan atau dibatalkan oleh lawan hukum saya di situ. Tapi hakim konstitusi, dia si adil masih ada di situ, memberi kesempatan pada lawan debat saya untuk mengucapkan pikirannya. Yang diucapkan adalah dalil-dalil agama. Lalu saya bilang, seandainya saya boleh menerangkan bahwa dalil Anda keliru, apa konsekuensinya? Konsekuensinya Anda murtad. Konsekuensinya Anda berdosa. Hukum tidak mengenal dosa. Hukum hanya menghukum orang kalau dia salah. Hukum tidak menghukum orang kalau dia Anda berdosa. Anda berdosa hukumannya di akhirat. Jadi Anda bayangkan misalnya, Mahkamah Konstitusi adalah institusi publik yang menyelenggarakan kebebasan berpikir dan kebebasan berargumentasi. Tapi kita tidak mungkin berargumentasi bila yang diajukan di dalam forum publik itu adalah dalil-dalil yang tidak mungkin dibantah, karena dia dibuat di langit. Padahal hukum kemerdekaan kita bertransaksi di bumi. Ini contoh kecil. Dalam contoh itu juga saya mau menerangkan bahwa bahasa kita sebetulnya, bahasa Indonesia, itu mengandung kemampuan untuk menghalangi percakapan. Sifat bahasa kita adalah perintah. Di dalam perintah ada percakapan, tapi percakapan satu arah, yaitu keinginan si pemberi perintah agar supaya penerima perintah itu menjalankan kemauannya. Bahasa kita tidak diucapkan dalam kesetaraan. Dengan kata lain, tanggung jawab berbahasa yang sebetulnya adalah peralatan untuk menyelenggarakan kebebasan, sebab hanya dalam berbahasa kita bisa saling tukar nama kebebasan, dihentikan oleh untuk patriarki, untuk feudalisme. Anda lihat misalnya setiap kali terjebak di dalam perdebatan, orang bilang, oke, ini akan jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya saya sebagai individu yang bebas, saya bertanggung jawab. Saya cari perlindungan pada komunitas. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab itu seorang diri. Kalau kamus tiba dengan doktrin bahwa kalau Anda bertanggung jawab pada hidup Anda, bertanggung jawablah sebagai seorang yang bertemu. Bukan Anda melempar tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama artinya tidak ada tanggung jawab. Nah, saya juga mengamati talk show atau di dalam diskusi kelas mahasiswa juga, keinginan untuk mendebat dosen misalnya, itu sampai sekarang seolah-olah itu haram mendebat dosen. Karena kita tahu dosen itu paling ya banyak juga dosen bodoh gitu. Otoritasnya pada kedosenannya. Tanpa argumentasi, kelas itu adalah lembaga agama. Tanpa argumentasi, kelas itu berubah menjadi ruang ibadah. Tidak mau hidup dalam suasana itu. Satu-satunya peralatan untuk merayakan kebebasan, masuk menurut kamus, adalah dengan merubah bahasa menjadi bahasa yang argumentatif. Argumen adalah mata uang pikiran. Kalau saya bertransaksi ekonomi, saya pakai dolar. Kalau dolarnya lagi tinggi, saya tukar ke rupiah. Kalau lagi buruk, saya balik lagi ke dolar. Jadi ada alat tukarnya yang namanya uang. Tapi mata uang pikiran adalah argumen. Kita tukar tambah pikiran dengan argumentasi. Argumen is a currency of thought. Mata uang pikiran. Nah, mata uang itu yang nggak ada di kita, nggak ada di politisi, nggak ada di dalam kampus, tidak ada di dalam parlemen, tidak dalam partai. Yang ada adalah doktrin, perintah. Nah, itu juga yang menerangkan kenapa politik kita mengalami defisit di dalam dari etika politik. Karena para caleg kita sebetulnya kan
Jadi caleg bukan karena keinginan untuk mengucapkan keadilan, tapi keinginan untuk menimbun kekayaan. Udah jadi semacam soundbite bahwa caleg artinya kaya, harus kaya. Karena itu korupsi dianggap sebagai sesuatu yang umum. Nggak korupsi, politisi nggak korupsi, itu sama dengan mahasiswa nggak bisa bikin skripsi. Jadi korupsi menjadi semacam prasyarat untuk menjadi seorang politisi, dan bahkan didorong oleh partai politik. Kalau seorang diajukan menjadi caleg, masuk dalam mesin politik, partainya akan bilang, Anda diutus untuk menjadi debt collector, untuk puni-puni partai, bukan menjadi public educator. Padahal tugas dari politisi adalah menjadi public educator, pendidik. Nah, ini berakibat bahwa kurikulum partai juga harus berubah, yaitu mengajarkan etika politik, mengajarkan asas kebebasan. Itu nggak terjadi.